Islam itu apa namanya haram. Nah di sini ya. Berarti Anda tidak pernah membaca hadis-hadismu ya. Seperti ini. Di dalam Sahih Bukhari, nanti antar kau bilang doifna apa segala lagi ya. Karena itu kebiasaan itu misalnya. Sahih Bukhari nomor 1161 ya. 1161. Mencuri dan berzina masuk surga. Baru Anda mengatakan Anda bertakiat tadi bahwa mencuri dalam Islam itu tidak baik. Sementara itu Anda berarti Anda di sini Anda sedang berbohong kepada publik. Makanya saya bilang aku taping itu Anda tidak pernah membaca isi Quranmu dan hadismu. Apa yang Anda bicarakan tadi tidak sesuai. Betul tidak? Kau nggak mengerti, jadi jangan kau tafsir hadis itu, jangan kau tafsir ya. Kau nggak mengerti hadis, jadi kalau kau bertanya saja ya. Saya tidak mengerti hadis. Oke. Iya. Cuma Hadis itu bukankah perkataan Nabi dan kelakuan Nabi? Menceritakan tentang kelakuan Nabi dan ucapan Nabi. Ya, di sana Nabi kami berkata, wa qala la ilaha illallah. Siapa yang berkata la ilaha illallah, pasti dia akan masuk surga. Lalu sahabat bertanya, apakah dia mencuri, apakah dia berzina? Itu menyatakan, ya kau tahu nggak? Itu fiil mudharik ya. Sesuatu yang telah dikerjakan. Lalu ketika di akhir hayatnya dia berkata bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad itu adalah Rasul Allah. Apakah dia masuk surga? Ya, pasti masuk surga. Tapi jadi walaupun mencuri dan berzina begitu. Dengar dulu, kau jelaskan. Inilah macam contohnya kalian ya. Jadi mencuri dan berzina tetap masuk surga asal ucapkan tiada Tuhan selain Allah ya. Kau dengar ya, kau dengar. Itu perbuatannya. Gimana ya? Perbuatan yang lalu sebelum dia mengucapkan itu. Namun di akhir hayatnya dia bertobat. Tetapi di sini tidak ada bilang perbuatan, Bang. Di itu sini maka kau dalam membaca hadis, kau harus tahu apa fiilnya ya. Kau harus tahu. Nah, itu ketika dia meninggal, dia bertobat, dia pasti masuk surga. Syaratnya ntar dulu di sini tidak ada bilang meninggal dia bertobat, tidak ada di sini. Bagaimana orang sudah mati kalau dia bertobat? Bagaimana? Seharusnya orang yang hidup itu yang bertobat. Sementara kau bilang dia sudah mati baru bertobat. Dari mana logikanya? Ya, Alam kau barzah. botol kali. Bagaimana dengan alam barzah? Gak bisa dijelaskan dia ya. Masalahnya aku kan sudah bilang. Jangan diturunin dulu. Itu orang lucu. Iya, ini lucu orang-orang tadi. seperti ini tujuannya untuk menghina ya, bukan untuk bertanya. Apapun jawabanku dia nggak akan terima. Aku sudah menjelaskan kepada dia, itu adalah perbuatan yang dilakukan ya di saat dia berdosa. Kemudian dia bertobat lalu mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Apakah dia masuk surga? Ya, masuk surga. Masuk surga, syarat masuk surga itu jelas dulu. Kalau perbuatan jahatnya, perbuatan buruknya lebih banyak daripada perbuatan baiknya, maka dia harus ya membersihkan dulu, menanggung akibat dari perbuatan buruk itu dulu. Baru setelah itu masuk surga. Begitu keadilan Tuhan kami. Bukan keadilan Tuhan kalian apa? Coba. Zina atau Pak Rizal. sundil. Coba apa yang gokil? Iya, Pak Rizal ahli surga. Enggak, siapa yang bilang? Kami umat Islam itu, jangankan saya, orang-orang yang beriman saja, yang jelas-jelas ustadz saja, dia nggak akan mau mengatakan kalau ditanya kepada pribadinya, Ustadz, apakah kau yakin kau masuk surga? Dia pasti akan jawab insya Allah. Dengan rahmat Allah mudah-mudahan saya masuk kalau surga. insya Nggak Allah berani itu kami. ada keraguan Karena ya Pak. kesombongan, ya. Kalau insya Allah itu ada coba. keraguan berarti ya insya Allah itu ragu. Enggak, Keraguan. karena kami hanya berjuang, berusaha untuk itu. Tetapi ketika kita tanya kalian, Rafa, apa kau yakin masuk surga? Ya, yakin sekali jawab. Sekali. Puji Ya, Tuhan ya kan? bersama Tuhan Yesus harus yakin Pak. Haleluya. Iya, yakin sekali. Sementara ingat, kalian nggak tahu cara ibadah saja, kalian nggak ada aturan dalam agama kalian, nggak ada syariat dalam agama kalian. Tetapi ketika ditanya, kalian yakin sekali masuk surga.
Itulah makanya aku bilang Rafa, ajaran inilah ajaran yang bersesuaian dengan ajaran iblis, mohon maaf ya. Karena iblis itu begitu yakin dengan segala sesuatu. Padahal dia nggak tahu cara ibadah, nggak tahu. Coba kalau Rafa tahu bagaimana ibadah di agama kalian, nggak ada yang jelas, Tapi nggak iblis, ada tata cara. bukannya keraguan itu adalah iblis itu sendiri ya? Bukan, itu Ketakutan dan keraguan. keraguan itu kan sifat iblis. Kebalik, Pak. Rafa, keraguan itu bukan untuk dari orang lain. Orang beriman itu mutlak masuk surga, pasti masuk surga. Malah Nabi kami sudah menunjuk pemimpin-pemimpin di dalam surga, sudah menunjuk. Tapi ketika dilarikan kepada diri sendiri, contohnya ketika kau tanya aku, nggak berani aku menjawab. Itu adalah sifat kesombongan. Ketika aku menjawab bahwa aku pasti masuk surga, itu sombong sekali. Sombong itu adalah sifat iblis. Ya, itu sifat yang sombong. Jadi aku berkata, insya Allah karena aku akan berjuang untuk itu, beribadah untuk itu. Pak Ya, Rijal bukan itulah sifat iblis. Pak Motor bukan sombong. Mungkin di hati Pak Motor masih ada banyak keraguan terhadap Tuhan Yesus. Sehingga Pak Motor Keraguan takut bukan masuk bukan neraka. Takut masuk surga mungkin. Ragu, nggak pede. bukan begitu. Itu adalah kerendahan hati ya. Kau tahu nggak bagaimana ya, seorang Umar bin Khattab ketika Nabi kami memberikan catatan tentang orang-orang munafik di kota Medina, diberikan catatan kepada sahabat yang di saat itu ada Umar di dalamnya. Umar ini udah dijamin oleh Nabi kami bahwa Umar ini adalah ahli surga ya, masuk surga tanpa hisab lagi. Tetapi Umar dia apa namanya itu, dia merasa takut dia kalau dirinya ada dalam catatan itu. Begitu rendah hatinya orang-orang Islam. Jadi iblislah yang yakin sekali dengan kesombongannya itu bahwa dia masuk surga. Itu makanya berhentilah kalian mengikuti langkah-langkah iblis. Ya, Rafa. Bagaimana mungkin kalian begitu yakinnya kalian masuk surga? Cara ibadah kalian saja kalian nggak tahu. Apa sebenarnya ibadah di dalam agama kalian? Kalau kami jelas bacaannya, jelas syarat-syaratnya, jelas waktunya, jelas ucapannya, jelas semua, nggak ada yang ragu dalam ibadah kami. Kalau kalian gimana cara ibadah kalian? Pak Rizal ikut kami deh ke gereja biar tahu caranya, cara kami ibadah, biar Aku sudah lihat langsung. Aku sudah ikut di gereja itu, nyanyi-nyanyi bercampur baur wanita dengan laki-laki dengan pakaian busana yang sangat tidak sopan sekali menurut saya, dengan rok-rok mininya. Bagaimana aku bisa masuk ke sana? Ya masuk aja Pak. Rafa. Masuk aja Pak Motor. Enggak, ini Masuk, mengganggu masuk. pandangan mata saya. Saya seorang laki-laki ya, laki-laki normal ya, ketika melihat wanita berpakaian seperti itu di hadapan saya ya, itu mengguncang perasaan kita ya. Jadi kalau kalian mau berpakaian sopan dengan aurat aurat tertutup ke dalam gereja, mungkin saya bisa bertahan di sana. Tapi kalau seperti itu ya ya, bisikan-bisikan iblis itu apalagi di dalam gereja kalian, bukan fitnah ya. Di sana banyak sekali ada sebagian orang yang Ya kali meneguk Pak, kalau ada minuman keras ya. ya. Kalau kami nggak boleh. Coba. Hah? Minuman keras? Wah. Di mana itu minuman Iya. keras? Minuman keras. Itu. Cobalah kalian jujur ya. Cobalah kalian jujur. Minuman Bagaimana keras. di gereja-gereja Minuman keras itu. di mana Pak? Maksudnya minuman keras di mana? Coba dibuka saja ya. Bahkan orang-orang yang lagi lakukan ritual ibadah saja, dia nggak malu-malu meminum minuman keras. Minuman keras di mana Pak? Maksudnya di rumah atau di toko, di mana? Di tempat-tempat ibadah itu, Pak, coba kau lihat di dalam videonya, banyak sekali video yang beredar. Maksudnya minum-minum di masjid. Di mana Pak?